warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita bacakan dulu Bismillah bersama-sama dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Oke, sambil tepuk tangan aja ya. Mari kita belajar adab sebagai anak terhadap orang tua yang harus diamalkan, sayangi dan patuhi serta selalu berbakti. Pada santun juga tidak membentak, tidak berkata bohong, tidak mengambil nama, juga tidak memaksa saat diingat hendak. Saat beri bantuan, tak menunggu diminta, jika mau memanggil jawab dengan segera. Teman-teman bisa itu kan SDG-nya tentang adab terhadap orang tua, berarti materinya tidak jauh lebih dari orang tua. Sebelum kita memulai pelajaran, ada video edukasi dulu yang bisa teman-teman tonton. Umi nggak punya kok, sendirian aja nih. Adik bantu ya Umi. Masya Allah, anak solehahnya Umi. Terima kasih ya nak. Wah, adik Kaira pintar banget. Bantuin Umi. Kakak mau bantuin juga ya Umi. Bantu lap meja. Alhamdulillah, anaknya Umi hebat-hebat. Pada suka membantu Umi. Allah sayang sama anak-anak yang suka membantu dan menolong orang tua. Teman-teman, jangan lupa bantu orang tua di rumah ya. Insya Allah jadi anak soleh-solehah. Assalamualaikum. Apa yang bisa kalian lihat dari video tadi? Contoh seorang anak yang ingin membantu orang tuanya. Betul, contoh seorang anak yang membantu orang tuanya. Apakah itu termasuk birrul walidain? Iya. Ya, betul. Karena birrul walidain itu adalah membantu kepada orang tua. Nah, di sini juga ada saya mengambil dua ayat tentang birrul walidain. Yang pertama itu adalah Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 14. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalilah. Terus ada kandungan surat juga dalam Quran surat Luqman. Yang pertama itu adalah tentunya perintah berbakti kepada orang tua. Yang kedua itu adalah pengorbanan seorang ibu. Pengorbanan seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui. Terus ada syukur yang harus ditunjukkan kepada Allah dan orang tua. Terus ada kesadaran bahwa semua akan kembali kepada Allah. Terus ada yang selanjutnya adalah Quran surat Al-Isra ayat 23 yang tidak jauh berbeda dari Quran surat Luqman ayat 31, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu, bapak jika salah seorang di
antaranya keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Terus kandungan suratnya, yang pertama itu adalah perintah tauhid, hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua adalah kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, larangan berkata kasar. Yang berkata kasar di sana itu adalah berkata apa? Berkata Terus yang keempat adalah anjuran berbicara dengan lemah lembut. Selain Al-Quran, ada juga hadis yang mungkin sudah familiar di hadapan teman-teman. Ada yang mau baca? Siapa yang mau baca? Boleh. Arabnya? Hadis. Oke. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1899. Oke, dari hadis ini sudah jelas ya bahwa ridho Allah itu ada dari ridho orang tua. Jadi kalau kita mau melihat ridho Allah, lihat saja apakah orang tua kita itu sudah ridho atau belum. Kalau misalkan orang tua kita ridho, insya Allah Allah juga ridho. Tapi sebaliknya, jika orang tua kita murka, Allah juga murka. Terus ada hadis yang kedua. Ada yang mau baca lagi? Ada yang mau baca? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Dia menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 527, Muslim nomor 85. Oke, sudah jelas ya bahwa kedudukan berbakti kepada orang tua itu lebih utama setelah sholat. Teman-teman di sini ada yang bisa menyimpulkan dari tadi Quran surat Luqman dan Al-Isra, terus sama hadis juga, apa pesan yang bisa kalian ambil? Ada yang mau coba? Ayo, Saya coba, Bu. boleh. Menurut Quran surat Luqman ayat 14, perintah berbakti kepada orang tua itu, kenapa kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua? Karena yang pertama yaitu pengorbanan seorang ibu itu begitu besar. Yang pertama mengandung, kemudian melahirkan, menyusui dan mengurusnya ya. Kemudian setelah itu harus bersyukur kepada Allah. Kemudian dan yang ketiga itu semua akan kembali kepada Allah, itu yang Quran surat Luqman ayat 14. Sedangkan untuk Quran surat Al-Isra ayat 23 kandungannya itu perintah tauhid, yaitu tentang mengesahkan Allah. Kemudian ada kewajiban berbakti kepada orang tua. Jadi kita diwajibkan berbakti kepada orang tua lebih utama sebelum sholat ya, daripada sholat gitu ya. Kemudian ada larangan untuk berkata kasar kepada orang tua. Jangankan berkata kasar, berkata a saja sudah dilarang, apalagi untuk berkata kasar. Selanjutnya yaitu anjuran untuk berkata lemah lembut. Jadi selain apa yang telah disampaikan tadi, kepada orang tua itu dilarang keras untuk berkata kasar. Jadi dianjurkan untuk berkata lemah lembut, karena ridho Allah ada terhadap ridho orang tua. Bisa orang tua kita ridho kepada kita, berarti Allah pun meridhoi kita. Begitu Ibu, terima kasih. Oke, betul ya pesan yang bisa diambil dari Quran surat Luqman ayat 14, Quran surat Al-Isra ayat 23 serta hadis-hadis adalah yang
syukur kepada Allah itu bisa diwujudkan dengan berbakti kepada orang tua. Yang keduanya adalah tidak berkata kasar kepada orang tua. Yang ketiganya adalah berbicara dengan lemah lembut. Oke, mungkin untuk materinya segitu, kita sekarang masuk ke evaluasinya. Oke, di situ ada pertanyaan 1 sampai 10. Teman-teman bisa pilih satu. Di setiap di balik hewan-hewan itu ada pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Dimulai dari Asultan dulu. Mau pilih yang mana? Aku pilih buaya. Menurutmu apa dampak negatif jika seorang anak tidak menerapkan birrul walidain? Dampaknya jika seorang anak tidak menerapkan birrul walidain, salah satunya akan datangnya murka Allah. Jadi Allah tidak ridho kepada kita, sebagaimana hadis yang tadi Ibu sampaikan bahwa ridho Allah itu terdapat pada ridho orang tua. Oke, oke, lanjut Teh Ayu. Flamingo. Apa? Flamingo. Yang ini? Oh, itu. Yang ini. Apa makna hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 1899? Yang tadi. Ya. Udah dulu ya. Paling di rombong. Maknanya ya. Apa maknanya teh? Ya itu. Itu teh apa? Ya kalau misalnya teh kata orang tua teh kan kalau misalnya teh mama aku rindu. Misalnya teh main terus kata mama teh cina jangan. Berarti harus juga kali dong kalau si anak itu main gitu bener. Oke, dah. Oke, tepuk tangan. Lanjut, Teh Kiki. Mau yang mana? Mau hewan apa? Kura-kura. Apa arti dari istilah birrul walidain? Berbuat baik kepada kedua orang. Jawaban. Lanjut, Bu Eti, mau yang mana? Yang terakhir nih. Badak. Surah. Apa pesan utama dalam Quran surat Luqman ayat 14? Surat kecil orang minum. Oh iya, pesannya ada dalam Quran surat Luqman itu yang tadi pengorbanan seorang ibu yang pertama, kedua rasa syukur kepada Allah, kemudian semua akan kembali kepada Allah. Pokoknya semua ciptaan makhluk apa yang kita teh akan kembali kepada Allah gitu. Itu yang Bu. Oke. Nah, lanjut terakhir Teh Safira, mau hewan yang mana? Landak. Apa perintah Allah dalam Quran surat Al-Isra terkait dengan orang tua? Yang pertama ada tauhid, Ya. diwajibkan berbakti kepada orang tua. Ya. Yang ketiga larangan berkata kasar, minta maaf, dan yang keempat ada anjuran untuk lemah lembut kepada orang tua. Oke, semuanya hebat. Oke, sekarang saya kasih gift ya, karena kalian sudah hebat dalam menjawabnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu, ada tulisannya ya. Terima kasih. Oke.
materi serta evaluasinya cukup segitu. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Tatimbil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, saya lupa sampaikan untuk pertemuan selanjutnya teman-teman bisa menghafal Quran surat Luqman ayat 14 ya. Iya. Oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.